Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini Bapak membuat video pembelajaran untuk bahasa Sunda pengajaran kedua ya. Temanya itu paguneman. Paguneman atau obrolan ya. Jadi paguneman teh obrolan antara dua jalma atau leuwih sok disebut oge guneman ya. Jadi paguneman ini merupakan obrolan antara dua manusia atau dua orang, antara dua orang atau lebih ya, lebih dari dua orang juga. Kemudian sok disebut oge guneman, suka disebut juga ngobrol. Aya deui gunem catur hartina ngobrol. Sifatna aya nu resmi siga dina diskusi atawa sawala. Aya oge nu teresmi siga urang ngobrol. Sifatna aya nu resmi siga dina diskusi atawa sawala. Aya oge anu teresmi siga urang ngobrol jeung indung bapa atau jeung baturan waktu keur ulin. Jadi paguneman ini sifatnya ada yang resmi dan ada juga yang tidak resmi ya. Yang kalau yang resmi seperti diskusi atau sawala. Yang tidak resmi itu seperti kita ngobrol percakapan dengan teman sekelas ya atau bebaturan ketika waktu main ya, keur ulin ya, keur main. Paguneman teh cara paguneman teh cara manusia ngayakeun komunikasi jeung nulian ya. Paguneman itu merupakan cara seseorang agar bisa berkomunikasi dengan yang lainnya. Nya dina paguneman urang bisa nembrakeun pikiran, rasa atau kahayang ya. Jadi dengan paguneman atau obrolan kita bisa mengeluarkan pikiran ya, rasa atau kahayang ya, atau kemauan ya, mengungkapkan pikiran, rasa dan kemauan. Tur tibatur urang bisa apal kumaha pikiranana, rasana jeung kahayangna. Jadi baik dari orang lain, tibatur itu orang lain atau seorang, urang kita bisa tahu ya bagaimana pikirannya atau jalan pikirannya, rasanya dan kemauannya ya jeung kahayangna. Wacana paguneman lain baik kapanggih dina basa lisan tapi oge bisa kapanggih dina basa tulisan ya. Jadi wacana paguneman ini bisa saja ketemu dalam bahasa lisan ya, ucapan atau ngobrol langsung. Ada juga ya dengan cara tulisan ya. Contohna paguneman ya nu sok kabaca ku urang dina karya sastra atau naskah drama ya. Jadi contohnya paguneman yang suka kita baca ya bersama pada karya sastra atau naskah drama. Dina ieu pangajaran urang bakal diajar rupaning perkara nu patali jeung paguneman diantara basa jeung tata krama dina paguneman, suasana paguneman, paguneman dina karya sastra, kemudian nyusun teks paguneman serta mintonkeun paguneman hareupeun babaturan ya. Jadi katanya pada pembelajaran ini kita akan belajar berbagai macam cara atau perkara yang ada kaitannya dengan obrolan atau paguneman ini atau diskusi ya, diantaranya bahasa ya, jeung tata krama ya, dan tata krama ketika dalam dina paguneman ya, dalam obrolan, baik suasana paguneman, kemudian karya sastra paguneman dan nyusun teks paguneman ya, serta kemudian ya dan mintonkeun paguneman hareupeun baturan serta menjelaskan
paguneman diskusi di depan teman-teman ya. Kita masuk bagian A, maca teks paguneman ya. Jadi kalian dengarkan, saya akan membacakan paguneman kahiji ya. Mengenai artinya mungkin kalian nanti di akhir aja cari sendiri ya. Saya akan membacakan paguneman yang pertama. Ini di sini ada beberapa tokoh ya. Ada Kang Dadan, Biteti, kemudian ada siapa lagi? Ya. Ya, jadi ada yang ngobrolnya hanya 2 orang ya, antara Biteti dan Kang Dadan ya. Kang Dadan, damang jawab Biteti, pangestu dan aya hibar sawangsulna kumaha wartosna. Kemudian Kang Dadan menjawab, alhamdulillah abdi oge. Nuju naon Biteti di dieu? Jawab Biteti, numawi nuju ngantosan pun anak, nembe teh wawartosna mah moalami. Bade milari saledri nanging dugi ka ayeuna diantos-antos tak can jebul keneh bae. Ari Dadan nuju naon bet los-los ka pasar? Kemudian Kang Dadan menjawab, numawi sami abdi oge bade mesel saledri. Itu pun biang bade ngadamel sayur sop saurna. Biteti, kutan. Atuh punten sakantenannya pangmilariankeun pun anak upami teu kaabotan mah. Manawi pendak di tukang saledri wartoskeun diantos ku ibi kitu di dieu. Kang Dadan, atuh urang sareng abdi wae nguriling ka pasar bi. Ongko abdi kirang terang nu mana tuang putra teh. Saur Biteti, ih nyasat atuh ari kitu mah, apan tadi tengiring sareng pun anak oge hoyong reureuh ibi teh ya. Datos ti tadi balanja. Saya ulangi, Biteti jawab, ih nyasat atuh ari kitu mah, apan tadi tengiring sareng pun anak oge hoyong reureuh ibi teh. Datos ti tadi balanja. Hayo we kukurilingan di pasar. Kang Dadan, paingan atuh sapertos nulung sakitu. Mangga tuang putra teh ke urang pilari saha jenenganana? Biteti, namina Odang. Diacu koneng rambutna rada jabring. Kang Dadan, insyaallah dipilari. Mangga atuh bi dikantun heula. Saur Biteti, mangga nuhun ya Dan. Kang Dadan sawangsulna. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh obrolan ya, 2 orang antara Kang Dadan dan Biteti. Dia bertemu ya. Intinya dia bertemu di mana tempatnya di pasar ya. Kemudian singkat cerita dari awal emang pembicaraannya adalah menanyakan kabar ya. Nah, di sini Kang Dadan yang pertama memberikan salam ya kepada Biteti seperti atau ucapan tanya kabar ya, menanya kabar. Damang bi, ya, bagaimana kabar seperti itu. Kemudian alhamdulillah. Kemudian kemudian ditanya sama Kang Dadan, Bibi sedang apa di sini ya, di pasar ya, tentunya di pasar, katanya di tempat ini ya, di pasar di tempat ini. Jadi ketemu di pasar di suatu tempat, kemudian kata Biteti, demawi nuju ngatusan anak ya. Jadi Biteti itu sedang menunggu anaknya yang disuruh membeli saledri ya. Kebetulan Kang Dadan juga dia sedang mencari dia sedang mau membeli saledri di pasar ya, kan disuruh emaknya ya, karena emaknya mau membuat sayur sop ya. Kemudian kata Biteti,
Sekalian Kang Dadan coba cariin anak saya ya. Dari tadi itu saya udah lama nunggunya dan dia nggak kunjung datang. Kata si Kang Dadan, atuh kumaha. Nah, jadi bagaimana Bi? Kan saya tidak tahu mukanya, kemudian namanya siapa. Nah, akhirnya dikasih tahu ya sama Bi Teti, akhirnya dikasih tahu. Kemudian Kang Dadan bilang, aduh katanya kita bareng aja cari anak ibu ya, atau putra ibu, tuang putra ya. Kata Bi Teti, kenapa saya nggak ikut? Karena dari tadi saya sudah muter-muter ya. Saya kecapean ya. Kata Kang Dadan, oh pantesan mukanya juga udah muka kelelahan gitu, lungsek ya, lungsek. Itu lelah banget ya. Kemudian kata Kang Dadan, baik ya, siapa namanya? Akhirnya kata Bi Teti itu nama anak saya Odang ya. Namina Odang, kemudian menggunakan baju koneng ya atau kuning, rambutnya agak jabrik ya, rambutnya jabrik atau ikal galing ya, jabrik. Jabrik itu bisa galing, kemudian bisa gondrong ya, panjang itu jabrik ya. Kayak orang gila itu jabrik ya, atau gimbal ya. Bisa juga kalau misalkan rambutnya lurus, kemudian jarang enggak pernah dipotong rambutnya maka disebutnya jabrik ya. Atau rambut sudah melebihi telinga ya, kemudian sudah melebihi juga alis mata maka itu dinamakan jabrik ya. Katakanlah dan insya Allah dipilari ya. Kemudian dia pamitan kepada Biteti untuk membeli seledri kemudian sambil mencari anaknya. Nah, itu adalah percakapan antara dua orang ya. Kemudian di sini ada paguneman kedua ya. Jadi mungkin nanti kalian baca sendiri paguneman apa bedanya antara paguneman pertama dan paguneman kedua ini. Mungkin yang paguneman ke satu lebih tepatnya paguneman ini adalah paguneman tidak resmi ya. Karena bahasanya itu masih bebas ya. Kemudian yang kedua mungkin ini paguneman sifatnya resmi atau diskusi atau sawala ya. Sawala ini adalah ya kegiatan untuk menyawarakan ya, mencari ide ya, mencari jalan keluar atau mencari seperti cara-cara yang sekarang ini ya, ILC ya, itu seperti itu ya, dia resmi ya. ILC Indonesia Lawyer Club. Nah, di sini mereka berdiskusi bukan adu argumentasi saja ya, tapi mencari solusi. Itu intinya adalah untuk memberikan arahan kepada para penguasa, kepada para pemerintah untuk menentukan alurnya seperti apa, jalan keluarnya bagaimana. Nah, seperti itu. Ini paguneman kedua seperti itu ya, sifatnya resmi juga, tapi dikerjakan tempatnya di kelas ya. Jadi di sini ada anggotanya, ada Mimin, kemudian Didin, ada Umar, ada Susi ya. Kemudian ya Umar ada 4 ya. Mimin, Umar, Didin, Susi ya. Ada 4 pelakunya yang ngobrol. Kemudian nanti ada di sini ada pancen 1 ya. Pancen 1 ini adalah, nah di sini latihan satunya. Jadi agar sangkan lebih paham karena paguneman di luhur pek jawab pertanyaan dina tabel ide handap ya. Jadi agar kalian lebih paham daripada obrolan-obrolan di atas, silahkan kalian jawab pertanyaan pada tabel di bawah ini. Mungkin yang pertama masalah sabaraha urang ya. Sabaraha urang anu milu aub dina paguneman. Misalkan paguneman pertama artinya berapa orang ya yang ikut atau yang berinteraksi langsung pada paguneman pertama dan kedua ya. Di sini kalau misalkan 2 orang, terus 2 orang. Kemudian paguneman kedua berapa orang? 4 misalkan ya, terus 4 orang. Kemudian lanjut 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian tugasnya nanti saya akan sharekan pada Google Classroom ya. Jadi kalian menjawabnya di Google Classroom sebagai tugas harian ya.
Nah, kemudian kita masuk pada bagian B ya, menganalisis paguneman ya. Yang pertama resmi jeung teresmi ya. Jadi kata saya juga ada dua ya, ada resmi dan ada tidak resmi ya. Kita lanjut. Paguneman teh aya nu resmi jeung teu resmi. Eta teh gumantung kana suasana atau kaayaanana ya. Contohna paguneman kahiji di luhur antara tokoh Biteti jeung Kang Dadan ya, kagolong paguneman dina suasana anu teresmi ya. Jadi suasana di sini yang Kang Dadan sama Biteti itu udah sedang di pasar ramai ya, jadi teresmi ya. Udah ketahuan, latarnya juga, tempatnya udah ketahuan. Bahasanya juga bebas ya. Bahasa sehari-hari yang dipakai ya untuk berkomunikasi. Kemudian Kang Dadan jeung Biteti teh tina omonganana mah geus wanoh pisan ya. Jadi Kang Dadan sama Biteti pada obrolannya itu sudah mah geus wanoh pisan ya, sudah benar-benar wanoh itu deket ya, akrab banget ya, wanoh pisan, akrab banget. Silih sebut ngaran atau ngabdikeun ya. Jadi mereka diantaranya adalah suka menyebut ngaran ya. Contoh nuju naon dan seperti itu ya. Ibi gitu. Itu silih silih sebut ngaran ya, saling menyebutkan nama. Jadi seolah-olah mereka itu sudah dekat banget ya, sudah akrab banget. Boleh jadi tetangganya ya atau saudaranya, saudara kandungnya. Bibi ya dan Kang ya. Kemudian antara Biteti jeung Kang Dadan teh henteu ngarasa kagok deui keur ngobrolkeun perkara-perkara anu pribadi. Upamana Biteti nyeritakeun soal anakna anu teu datang-datang ya. Jadi antara Biteti jeung Kang Dadan itu sudah tidak merasa kagok ya ketika mereka ngobrol ya perkara-perkara yang sifatnya pribadi ya. Upamana contohnya ya, Biteti menceritakan soal anaknya ya yang tidak datang-datang ya. Kemudian sarta minta tulung ka Kang Dadan pikeun milu neangan ya. Dina situasi siga kitu obrolan teh bisa ngaler ngidul, bisa sakarepna tur teu kawatesan ku aturan-aturan anu tangtu. Upamana teu diwatesanan ku waktu ku jejer obrolan atau ku tempat di mana paguneman lumangsung. Jadi katanya kemudian Biteti meminta bantuan kepada Kang Dadan ya, pikeun milu neangan ya, buat mencari anaknya ya. Kemudian pada situasi seperti itu obrolan biasanya ngalir ngidul ya, bisa sakarepnya ya. Jadi sakarepnya dewek, obrolannya bebas ya, tidak ada batasan sama aturan-aturan. Contohnya ya, di sini tidak ada batasan dari waktu, kemudian jejer obrolan atau ke tempat di mana paguneman lumangsung. Contoh bertempat itu berlangsung di pasar. Arina paguneman kedua mah beda deui ya. Nah, ini harus kita baca dulu ya sebelum kita bahas situasi atau di sini analisisnya. Jadi silakan kalian baca nanti ya untuk paguneman keduanya. Ari dina paguneman kedua mah beda deui ya. Didinya mah anu ngobrol teh salian ti silih sebut ngaran sorangan oge nyebut dirina sim kuring ya. Jadi katanya pada paguneman kedua itu beda ya sama dengan paguneman pertama, karena pada obrolan kedua salah satu contohnya di sini mereka menyebutkan nama sendiri aja, menyebutnya dengan kata sim kuring ya atau saya ya, saya. Kemudian kalau istilah bahasa Sunda itu saya gitu ya, kalau aku kan untuk seperti abdi ya. Nah, kalau ini sim kuring itu adalah saya ya. Nah, jadi bahasanya itu baku ya.
Ari sababna dina paguneman kadua mah situasina teh rada formal. Nah, ini jadi situasi yang kedua itu paguneman yang kedua situasinya rada agak formal ya, tentunya atau resmi karena disebut nyaeta sawala ya atau diskusi ya. Dina sawala biasana kauger ku aturan-aturan ya henteu sagawayah. Nah, jadi pada diskusi atau pada sawala ya biasanya apa namanya terpaut ya pada aturan-aturan. Jadi tidak sembarangan ya, ente sagawayah tidak sembarangan berbicara, ada batasan-batasannya gitu ya. Kalau tema diskusinya misalkan tentang pendidikan ya, diskusinya tentang COVID-19 misalkan ya. Jadi siapa saja yang boleh menjawab, siapa saja yang boleh bertanya. Nanti apa namanya diskusinya itu resmi, formal ya. Tidak menyebutkan nama ya. Jadi menyebutkannya saya ya, Anda ya, Bung ya, kami. Nah, itu apa namanya? Kata-kata yang bersifat resmi ya, atau formal baku ya. Umpamana kawatesan ku waktu kadang-kadang nu nyaritana oge henteu salawasna silih pikawanoh ya. Jadi seperti upamana seperti batasan di waktu. Jadi apa namanya diskusi itu ada waktunya ya, di waktu sesi diskusi ya. Tentunya setiap orang itu nanti di waktu. Saya kasih Anda saya kasih waktu 5 menit untuk menyampaikan. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian kadang-kadang ya, terkadang yang berceritanya juga atau yang memberikan apa namanya? Materinya juga ente salawasna silih pikawanoh ya. Jadi ini kebalikan yang pertama. Kalau yang pertama itu saling sudah apa tahu ya, sudah saling dekat ya. Kalau ini nyaritanya oge salawasna silih pikawanoh ya. Hente salawasna silih pikawanoh. Jadi masing-masing dari mereka itu tidak apa namanya jauh ya, tidak dekat orang-orang baru ya. Contoh seperti di ELC itu semuanya orang-orangnya ini dari misalkan dari wartawan ada, dari unsur mahasiswa ada, dari masyarakat ada, dari apa namanya budayawan ada. Jadi mereka semuanya yang diskusi itu tidak saling kenal ya, dalam artian ketemu bareng-bareng kemudian untuk membahas suatu perkara. Nah, seperti itu. Atau kaugara ku jijir obrolan ya, di situasi-situasi kasamodel kitu biasana anu nyarita teh disebut dirina sim kuring ya. Nah, di sini ya ciri-cirinya ya. Pada situasi-situasi seperti itu ya, biasanya yang bercerita itu menyebutkan dirinya sim kuring itu dalam bahasa Sunda ya. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah saya ya. Nah, saya. Kemudian kalau Anda itu adalah apa? Silaing ya atau anjen ya. Dewek ya silaing ya. Nah, di sini kemudian di bawah ada sangkan paham kecap gegantian geganti jalma dina situasi anu teresmi jeung resmi. Silakan kalian lihat ya nanti di sini ada dua situasi ya. Kemudian ada kata ganti ya untuk jalma kahiji jeung jalma kedua ya. Contoh ada tabel pertama yang resmi. Gaganti jalma kahiji itu adalah sim kuring ya. Kalau untuk yang orang kedua ya atau pengganti orang kedua, gaganti jalma kedua itu saderek. Saderek kemudian pangersa hadirin ya, para bapak, para ibu. Nah, seperti itu ya. Jadi selain apa namanya sim kuring, di penyebutan orang kedua itu adalah saderek. Nah, sim kuring ayeuna atau sim kuring mah misalkan dia mengeluarkan pendapat ya. Kemudian saderek di mana saderek nyaho di mana saderek saha arana gitu ya. Kemudian yang gak resmi di sini yang paguneman ke satu contohnya adalah abdi ya. Geganti jelema kayak abdi. Kemudian geganti jelema keduanya salira ya. Abdi kemudian salira kemudian kuring, anjen, dewek, silaing,
urang maneh anak atau anta ente di bahasa Arab ya, di dia didinya nyebut ngaran. Nah, jadi apa namanya, di sini adalah apa, penyebutan-penyebutan atau aturan-aturan ketika berlangsungnya diskusi ya. Ada yang sifatnya resmi dan ada yang tidak resmi. Nah, ini nanti kita lanjut untuk pertemuan apa namanya minggu depan ya. Sampai di sini dulu pada video kali ini. Silakan nanti kalian tugasnya adalah membaca pagudeman pertama, pagudeman kedua, kemudian eh, di sini ada pancen satu yang nanti akan saya buat tugasnya dalam mengisi Google Form ya. Sekian, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.